Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astrid Ruslan Manalu dengan NIM 52435400117. Saya kelas E Gizi 2024 dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penyelenggaraan Project Citizen. Pada tugas kali ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD, MOR. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari konsep dasar Project Citizen, tujuan dan manfaatnya, serta bagaimana tahapan pelaksanaannya. Selain itu, kita juga akan memahami cara menyusun portofolio sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Project Citizen merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif mahasiswa. Pada abad ke-21, mahasiswa dituntut mampu mengakses informasi, menganalisis masalah, serta menemukan solusi terhadap berbagai persoalan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang baik dan cerdas, atau smart and good citizenship. Salah satu model pembelajaran yang mendukung tujuan tersebut adalah Project Citizen. Model ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi melalui identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat. Model pembelajaran menggunakan pendekatan inward learning, discovery learning, problem-solving learning, dan research-oriented learning. Menurut Petek dan Fonsi, Project Citizen merupakan model pembelajaran yang berfokus pada isu-isu masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan publik. Sementara itu, menurut Apandi dan Rahmelia, Project Citizen adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengasah kemampuan berpikir kritis mahasiswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mencari solusi terhadap masalah publik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Project Citizen adalah program pendidikan kewarganegaraan yang mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat dan merancang solusi yang tepat untuk mengatasinya. Project Citizen memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pemerintahan dan kebijakan publik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi suatu masalah. Dan yang ketiga, melatih keterampilan komunikasi dan kerjasama melalui kegiatan kelompok. Selain itu, Project Citizen juga bertujuan meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan demokrasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharap memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan yang baik. Dan manfaat Project Citizen salah satunya adalah meningkatkan kompetensi kewarganegaraan sehingga mahasiswa lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga membantu meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi karena mahasiswa harus bekerja sama dengan anggota kelompok dan berinteraksi dengan masyarakat. Manfaat lainnya adalah mahasiswa dapat menerapkan teori yang dipelajari di kelas ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah mahasiswa akan semakin berkembang. Dalam pelaksanaannya, Project Citizen telah diterapkan di berbagai lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Program ini biasanya dilaksanakan selama 1 semester dan dilakukan secara berkelompok. Dosen berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa selama proses pembelajaran. Mahasiswa akan mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, mengumpulkan informasi, menyusun portofolio, dan mempresentasikan hasil kajian mereka. Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Nah, langkah pertama dalam Project Citizen adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, observasi, wawancara, maupun mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya, masalah yang dikaji antara vandalisme penggunaan AI dalam dunia pendidikan, kebijakan, pelecehan seksual, dan berbagai isu publik lainnya. Tahap ini penting karena menjadi dasar dalam menentukan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Setelah berbagai masalah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memilih satu masalah yang akan dijadikan bahan kajian kelas.
Masalah yang dipilih harus menarik perhatian kelas, penting untuk dikaji, berkaitan dengan kebijakan publik, serta memungkinkan untuk diteliti, untuk dicari solusi. Pemilihan masalah biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, apabila belum tercapai kesepakatan tersebut, dapat dilakukan pemungutan suara atau polling. Setelah masalah ditetapkan, mahasiswa mulai mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Informasi dapat diperoleh dari perpustakaan, surat kabar, majalah, internet, akademisi, pakar, lembaga pemerintah, maupun organisasi masyarakat. Selain itu, informasi juga dapat dikumpulkan melalui wawancara, kunjungan langsung, telepon, surat menyurat, dan dokumentasi. Semakin lengkap informasi yang diperoleh, maka hasil penelitian yang dilakukan akan semakin akurat. Pada tahap ini, mahasiswa menyusun portofolio yang berisi hasil penelitian dan kajian terhadap masalah yang dipilih. Portofolio dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok tugas, menjelaskan masalah yang dipilih beserta bukti pendukungnya. Kelompok kedua yaitu menilai kebijakan yang sudah ada dan diberikan alternatif kebijakan. Kelompok ketiga mengembangkan kebijakan publik yang dianggap paling tepat. Sedangkan kelompok keempat menyusun rencana tindakan untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Seluruh bagian ini kemudian digabungkan menjadi satu portofolio kelas. Setelah portofolio selesai, hasil dipresentasikan di hadapan audiens atau juri. Pada tahap ini, mahasiswa menjelaskan masalah yang dipilih, hasil penelitian yang telah dilakukan, kebijakan yang diusulkan, serta alasan mengapa kebijakan tersebut layak diterapkan. Tujuan dari penyajian portofolio adalah untuk memperoleh masukan, kritik, dukungan dari berbagai pihak sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Nah, langkah terakhir adalah melakukan refleksi terhadap seluruh proses yang telah dilalui. Dalam tahap ini, mahasiswa mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh, keterampilan yang berkembang, pengalaman bekerja sama dalam kelompok, manfaat kegiatan bagi masyarakat, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek. Refleksi sangat penting karena membantu mahasiswa memahami kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran. Nah teman-teman, sekarang kita dapat menarik kesimpulan, Project Citizen merupakan model pembelajaran berbasis proyek yang membantu mahasiswa memahami dan menyelesaikan masalah publik secara aktif. Melalui tahap identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penyusunan portofolio, presentasi dan refleksi, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, serta partisipasi yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Project Citizen menjadi salah satu model pembelajaran yang efektif untuk membentuk mahasiswa yang cerdas, kritis, partisipatif, dan peduli terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyelenggaraan Project Citizen. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.